Seorang pria kaya tanpa menyadari bahwa keluarga istrinya juga kaya, menghina mereka di kunjungan pertama. Apa yang mereka lakukan akan mengejutkanmu. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menyaksikan kami. Kami lanjutkan. Amelia Wijaya selalu menjadi wanita dengan prinsip yang teguh dan hati yang baik, dibesarkan dalam keluarga kaya. Namun sederhana, ia telah belajar sejak kecil bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada harta bendanya, melainkan pada kekayaan jiwanya. Orang tuanya, Budi dan Kartika Wijaya, dikenal di lingkungan bisnis sebagai miliarder tak terlihat karena meskipun kekayaan mereka sangat besar, mereka memilih untuk menjalani kehidupan sederhana tanpa kemewahan. Pada usia 28 tahun, Amelia adalah seorang pengacara sukses yang telah membangun karirnya dengan usahanya sendiri, tanpa pernah mengandalkan pengaruh atau koneksi keluarganya. Dia berpakaian dengan elegan namun tidak berlebihan dan mengendarai mobil sederhana yang dibelinya sendiri dengan gaji pertamanya. Bagi dunia luar, dia hanyalah seorang profesional muda yang berjuang merintis jalannya di kota besar Jakarta. Pada suatu sore yang panas di musim kemarau, takdir memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Saat sedang mengantre di sebuah kedai kopi untuk membeli dosis kafein hariannya, seorang pria tampan dengan senyum memikat secara tak sengaja menumpahkan kopinya ke blus Amelia. Pria itu adalah Arya Pratama, seorang arsitek berbakat dan karismatik yang langsung terpesona oleh kecantikan dan karakter Amelia. Apa yang dimulai sebagai pertemuan tak terduga segera berubah menjadi serangkaian pertemuan yang berlanjut menjadi kisah cinta yang penuh gairah. Amelia jatuh cinta setengah mati pada Arya, terpesona oleh kecerdasannya, rasa humornya, dan cara pandangnya terhadap dunia. Sebaliknya, Arya mengagumi kemandirian dan kekuatan karakter Amelia tanpa pernah menduga rahasia yang disimpannya tentang kondisi ekonominya yang sebenarnya. Saat hubungan mereka semakin mendalam, Amelia bergulat dalam dirinya tentang apakah dia harus mengungkapkan kebenaran tentang keluarganya kepada Arya. Di satu sisi, dia merasa bahwa kejujuran sangat penting dalam sebuah hubungan. Di sisi lain, dia takut bahwa pengungkapan ini dapat mengubah dinamika di antara mereka. Akhirnya dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menunggu waktu yang tepat, yakin bahwa cinta yang mereka bagikan cukup kuat untuk mengatasi kejutan apapun. 6 bulan setelah pertemuan pertama mereka, dalam makan malam romantis dengan cahaya lilin, Arya melamar Amelia. Dengan air mata di matanya dan hati yang meluap dengan kebahagiaan, dia menerima tanpa ragu. Pada saat itu, Amelia hampir mengakui semuanya tentang keluarganya, namun kata-kata Arya menghentikannya. "Amelia, cintaku," kata Arya, menggenggam tangannya. "Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kau miliki atau dari mana kau berasal. Bersama kita akan membangun jalan kita sendiri, langkah demi langkah, dengan usaha dan dedikasi." Tersentuh oleh kata-kata ini, Amelia memutuskan untuk menunda pengakuannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arya mencintainya karena siapa dia sebenarnya, dan bahwa situasi keuangan keluarganya adalah detail yang tidak penting dibandingkan dengan cinta yang mereka bagikan. Bulan-bulan berikutnya adalah badai emosi dan persiapan. Amelia dan Arya merencanakan pernikahan yang sederhana namun indah sesuai dengan sumber daya terbatas mereka yang seharusnya. Calon pengantin wanita harus berjuang keras untuk mencegah orang tuanya terlalu ikut campur dalam persiapan, khawatir bahwa kemurahan hati mereka bisa menimbulkan kecurigaan. Hari pernikahan tiba, dan Amelia bersinar dengan kebahagiaan. Orang tuanya setia pada gaya hidup mereka, hadir dengan pakaian yang elegan namun sederhana, berbaur sempurna dengan tamu lainnya. Tidak ada yang bisa menebak, bahkan Arya sekalipun, bahwa mereka adalah pemilik salah satu kekayaan terbesar di negara itu. Saat mengucapkan janji mereka, Amelia merasakan sedikit rasa bersalah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika mereka mulai menjalani kehidupan baru bersama, dia akan menemukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Arya. Dia yakin bahwa cinta mereka akan lebih kuat dari rahasia apapun. Pasangan pengantin baru itu
pindah ke sebuah apartemen sederhana di pinggiran Jakarta. Amelia bersikeras bahwa mereka bisa membeli tempat yang lebih baik, tetapi Arya bangga dengan kemandiriannya, ingin menunjukkan bahwa mereka bisa maju dengan usaha mereka sendiri. Dia tidak tahu bahwa istrinya terus-menerus berjuang, melawan dorongan untuk menggunakan sumber daya keluarganya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, Amelia merasa semakin terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri melalui penghilangan fakta. Setiap kali Arya menyebutkan rencana tabungannya untuk masa depan atau khawatir tentang pengeluaran tak terduga, dia merasa rahasianya semakin berat di pundaknya. Suatu malam, saat makan malam di dapur kecil mereka, Arya secara kebetulan menyebutkan bahwa dia ingin bisa lebih membantu orang tuanya secara finansial. Amelia merasa bahwa itu adalah saat yang sempurna untuk memulai percakapan tentang situasi keuangannya, membuka mulutnya untuk bicara, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, telepon Arya berdering. Itu adalah panggilan dari klien penting dan momentumnya hilang. Amelia memandang suaminya saat dia berbicara di telepon, hatinya terbagi antara cinta yang dia rasakan untuknya dan beban rahasia yang dia simpan. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketakutan akan reaksinya melumpuhkannya. Bagaimana Arya akan bereaksi ketika tahu bahwa dia telah menikahi seorang wanita yang keluarganya memiliki kekayaan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan? Apakah itu akan mengubah caranya memandangnya? Akankah dia merasa bahwa dia telah membohonginya selama ini? Sementara pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikirannya, Amelia tidak bisa membayangkan bahwa takdir akan segera memaksanya dengan cara yang tidak pernah dia antisipasi. Rahasia yang telah dia jaga dengan susah payah akan segera terungkap, dan konsekuensinya akan lebih dramatis daripada yang pernah dia perkirakan. Hari-hari berubah menjadi minggu-minggu, dan minggu-minggu menjadi bulan-bulan. Amelia dan Arya menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka sebagai pasangan menikah, menghadapi tantangan sehari-hari bersama dan membangun impian untuk masa depan. Namun di balik kebahagiaan mereka yang tampak, rahasia Amelia tumbuh seperti bayangan mengancam, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Suatu sore minggu, saat pasangan itu menikmati jalan-jalan santai di Taman Merdeka, Arya menerima panggilan telepon yang akan mengubah jalan hidup mereka. Itu adalah atasannya yang memberitahu bahwa dia telah dipilih untuk memimpin proyek konstruksi penting di luar negeri. Kesempatan itu tak tertandingi kontrak 1 tahun dengan gaji yang jauh lebih tinggi dan kemungkinan promosi saat kembali. Arya sangat gembira, tetapi Amelia merasa dunia runtuh di atasnya. Ini adalah saat yang sempurna untuk mengungkapkan rahasianya, untuk memberitahu Arya bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang uang, bahwa mereka bisa memilih untuk menolak tawaran itu jika mereka mau. Namun kata-kata tersangkut di tenggorokannya saat melihat kegembiraan di mata suaminya. "Amelia, ini luar biasa," seru Arya, memeluknya erat. "Dengan uang tambahan ini, kita bisa menabung untuk membeli rumah sendiri ketika aku kembali. Impian kita semakin dekat." Amelia memaksakan senyum, merasakan setiap kata Arya seperti tikaman di hatinya. "Iya, ini luar biasa sayangku," dia berhasil berkata, berjuang melawan gumpalan di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya adalah badai persiapan. Arya begitu sibuk mengatur keberangkatannya sehingga hampir tidak memperhatikan suasana hati Amelia yang suram. Dia di sisi lain bergulat dalam pertarungan internal, mencari keberanian untuk mengungkapkan rahasianya sebelum terlambat. Pada malam sebelum keberangkatan Arya, Amelia memutuskan bahwa itu adalah saat untuk kebenaran. Dia menyiapkan makan, malam spesial, dan mempersiapkan diri untuk percakapan yang akan mengubah hidup mereka. Namun takdir memiliki rencana lain. Tepat saat Amelia hendak berbicara, bel berbunyi. Itu adalah Ibu Arya yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada putranya. Momen itu pun hilang, dan sebelum Amelia bisa menemukan kesempatan lain, pagi pun tiba dan bersamanya waktu perpisahan. Di Bandara Soekarno-Hatta, dengan air mata di matanya dan rahasia masih tersimpan di hatinya, Amelia mengucapkan selamat tinggal pada Arya. Dia berjanji pada dirinya sendiri
bahwa dia akan memberitahu semuanya dalam panggilan telepon berikutnya, yakin bahwa jarak akan membuat segalanya lebih mudah. Hari-hari berubah menjadi minggu-minggu, dan panggilan telepon serta video call menjadi normalitas baru bagi pasangan itu. Amelia mencoba beberapa kali untuk membahas topik tentang keluarganya, tetapi selalu ada sesuatu yang menghalanginya, koneksi yang buruk, gangguan, atau hanya kurangnya keberanian pada saat yang krusial. Sementara itu, kehidupan Amelia di rumah menjadi semakin rumit. Orang tuanya, Budi dan Kartika, tidak mengerti mengapa putri mereka bersikeras tinggal di apartemen kecil ketika dia bisa membeli yang jauh lebih baik. Diskusi tentang topik ini menjadi sering, dan Amelia merasa terjebak antara kesetiaannya pada Arya dan keinginan orang tuanya untuk melihatnya hidup nyaman. "Nak, ayah mengerti mengapa kamu bersikeras dengan sandiwara ini," kata Budi selama salah satu kunjungannya. "Arya adalah suamimu, dia seharusnya tahu kebenaran tentang keluarga kita." "Ayah, ini tidak sesederhana itu," jawab Amelia, frustrasi. Arya sangat menghargai kemandiriannya, kemampuannya untuk maju dengan usahanya sendiri. "Aku takut jika dia tiba-tiba tahu, dia akan merasa bahwa semua yang dia capai tidak ada artinya." Kartika ikut campur, suaranya lembut namun tegas. "Amelia, pernikahan didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk menjelaskan mengapa kamu menyimpan rahasia ini." Kata-kata orang tuanya bergema dalam pikiran Amelia, meningkatkan kecemasan dan rasa bersalahnya. Dia tahu mereka benar, tetapi ketakutan akan reaksi Arya melumpuhkannya. Seiring berjalannya bulan-bulan, Amelia memperhatikan perubahan halus dalam hubungannya dengan Arya. Panggilan telepon menjadi kurang sering, percakapan menjadi lebih dangkal. Arya semakin tenggelam dalam proyeknya, dan Amelia merasa mereka semakin menjauh. Selama salah satu panggilan itu, Amelia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membahas masalah tersebut. "Arya, ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu." Dia mulai, jantungnya berdebar kencang. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Arya menyela dengan antusias. "Amelia, kamu tidak akan percaya. Mereka akan memperpanjang kontrakku 1 tahun lagi dengan kenaikan gaji yang signifikan. Kita bisa membeli rumah impian kita ketika aku kembali." Hati Amelia tenggelam. Sekali lagi momen itu terlepas dari tangannya. "Itu luar biasa, Arya," dia berhasil berkata. Suaranya hanya bisikan. "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" sayang tanya. Arya akhirnya menyadari keraguan dalam suara istrinya. Amelia ragu sejenak, tetapi ketakutan lebih kuat dari dirinya. "Tidak ada yang penting," dia berbohong. "Hanya saja aku sangat merindukanmu." Malam itu, Amelia menangis sampai tertidur, merasa lebih kesepian dan terjebak dari sebelumnya. Rahasia yang dulu dia yakini tidak signifikan kini mengancam untuk menghancurkan semua yang dia cintai. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Arya juga berjuang dengan iblis-iblisnya sendiri. Kesuksesan profesional yang begitu dia dambakan kini terasa pahit, menyadari jarak yang semakin besar antara dia dan Amelia. Tanpa sadar, keduanya terjebak dalam jaring keheningan dan setengah kebenaran yang mengancam untuk mengoyak pondasi pernikahan mereka. Saat hari jadi pertama perpisahan, mereka mendekat. Baik Amelia maupun Arya menyadari bahwa sesuatu harus berubah. Takdir bagaimanapun telah menyiapkan kejutan yang tidak bisa diantisipasi oleh keduanya. Sebuah pengungkapan yang akan mengguncang fondasi hubungan mereka dan memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang telah mereka hindari selama ini. Musim gugur telah tiba di Jakarta, mewarnai jalanan dengan nuansa keemasan dan kemerahan. Amelia berjalan dengan melamun di Taman Merdeka. Pikirannya tersesat dalam jarak yang memisahkannya dari Arya, baik secara fisik maupun emosional. Hampir setahun sejak mereka berpisah di bandara dan meskipun mereka berbicara secara teratur melalui video call, Amelia merasa bahwa setiap hari mereka semakin jauh satu sama lain. Tenggelam dalam pikirannya, dia hampir tidak memperhatikan getaran teleponnya di saku. "Itu adalah pesan dari Arya, kejutan, sayangku. Aku di bandara sampai di rumah dalam 1 jam. Aku merindukanmu. Aku mencintaimu." Jantung Amelia melompat. Arya kembali, begitu cepat dan tanpa pemberitahuan.
Berbagai emosi membanjirinya kegembiraan karena akan melihat suaminya lagi. Panik menghadapi prospek menghadapi kebenaran yang telah dia sembunyikan selama ini. Dengan tangan gemetar, dia membalas pesan dan bergegas kembali ke apartemen. Saat berlari melalui jalan-jalan, pikirannya adalah pusaran pikiran dan kekhawatiran. Bagaimana reaksi Arya ketika akhirnya dia memberitahunya tentang keluarganya? Akankah dia mengerti mengapa dia menyimpan rahasia selama ini? Dan yang paling penting, apakah itu akan mengubah cara dia memandangnya? Sesampainya di apartemen, Amelia bergerak dengan panik, mencoba merapikan semuanya. Dia ingin semuanya sempurna untuk kembalinya Arya, seolah-olah kesempurnaan rumah bisa dengan cara apapun mengimbangi ketidaksempurnaan kejujurannya. Saat membersihkan dan merapikan, dia mengambil keputusan. Malam ini apapun yang terjadi, dia akan mengatakan seluruh kebenaran kepada Arya. Dia tidak bisa terus hidup dengan rahasia ini, tidak ketika itu mengancam untuk merusak fondasi pernikahan mereka. Suara bel mengejutkannya. Dengan jantung berdebar, tak terkendali Amelia mendekati pintu. Saat membukanya, di sana berdiri Arya. Dengan senyum lelah namun bahagia, matanya bersinar dengan emosi saat melihatnya. "Amelia," serunya memeluknya erat. "Aku sangat merindukanmu." Amelia larut dalam pelukan itu, menghirup aroma familiar suaminya, merasakan air mata mengancam keluar dari matanya. "Arya, aku juga sangat merindukanmu," bisiknya, suaranya tercekat oleh emosi. Mereka masuk ke apartemen. Arya menyeret kopernya sambil melihat sekeliling dengan nostalgia. Semuanya masih sama, komentarnya dengan senyuman. Rasanya enak kembali ke rumah. Amelia mengangguk, tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Dia ingin memberitahunya semuanya saat itu juga, tetapi dia tahu dia perlu memilih waktu yang tepat. "Kamu pasti lelah," akhirnya dia berkata. "Bagaimana kalau kamu mandi sementara aku menyiapkan sesuatu untuk dimakan?" Arya menerima dengan penuh syukur. Dan sementara dia mandi, Amelia bergerak di dapur seperti dalam mode otomatis. Pikirannya berulang kali memikirkan bagaimana dia akan membahas topik tentang keluarganya. Mereka makan malam dalam keheningan yang nyaman, bertukar pandangan dan senyuman, saling memperbarui tentang kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir. Arya berbicara dengan antusias tentang proyeknya di luar negeri, tentang tantangan yang telah dia hadapi dan atasi, tentang bagaimana pengalaman itu membuatnya tumbuh secara profesional. Amelia mendengarkan, mengangguk dan tersenyum pada saat yang tepat, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Akhirnya, setelah mereka selesai makan malam dan sedang duduk di sofa, dia memutuskan bahwa inilah saatnya. "Arya," dia mulai, suaranya sedikit gemetar. "Ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu." Arya menatapnya dengan khawatir, memperhatikan keseriusan dalam nada suaranya. "Ada apa, sayang? Kamu tahu, kamu bisa mengatakan apa saja padaku." Amelia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Ini tentang keluargaku," akhirnya dia berkata. "Ada sesuatu yang tidak kukatakan padamu, sesuatu yang seharusnya kukatakan sejak lama." Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, bel berbunyi, mengganggu momen tersebut. Amelia mengutuk dalam hati, frustrasi dengan gangguan lain pada saat yang sangat penting. "Biar aku yang buka," kata Arya, bangkit dari sofa. "Pasti ada tetangga yang ingin menyambut kepulanganku." Amelia tetap duduk, jantungnya berdebar kencang, mencoba mengumpulkan kembali keberanian yang hampir hilang. Dia mendengar pintu terbuka dan kemudian suara Arya yang terkejut. "Pak dan Bu Wijaya, apa yang kalian lakukan di sini?" Jantung Amelia berhenti sejenak. Orang tuanya ada di sana. Pada saat yang paling tidak tepat, dia berdiri dengan cepat dan menuju ke pintu. Di sana berdiri Budi dan Kartika Wijaya, berpakaian dengan kesederhanaan yang biasa, tersenyum ramah pada Arya yang terlihat jelas kebingungan. "Kejutan," seru Kartika, memeluk menantunya. "Kami berpikir untuk datang memberi kejutan dan merayakan kepulanganmu." Amelia menyaksikan adegan itu dengan campuran horor dan penyerahan. Orang tuanya, dalam semangat mereka untuk menjadi ramah dan dekat, telah memilih saat terburuk untuk muncul. Arya menatap mereka dengan ekspresi bingung, jelas terkejut dengan kunjungan tak terduga dari mertuanya.
"Silakan masuk," kata Amelia, berusaha menjaga ketenangan. Sungguh, kejutan yang menyenangkan. Keempat orang itu duduk di ruang tamu kecil. Keheningan canggung memenuhi ruangan. Arya menatap bergantian antara Amelia dan mertuanya, seolah-olah mencoba memecahkan teka-teki yang tak terlihat. "Arya, nak," Budi memulai, memecah keheningan, "kami harap tidak mengganggu apapun. Hanya saja kami sangat senang dengan kepulanganmu, sehingga kami tidak bisa menunggu untuk melihatmu." Arya tersenyum sopan, meskipun Amelia bisa melihat kebingungan di matanya. "Jangan khawatir, senang melihat kalian. Meskipun saya akui saya agak terkejut, saya tidak tahu kalian akan datang." "Ya, itulah tujuan dari kejutan," tawa Kartika. Kemudian, menyadari ketegangan di udara, dia menambahkan, "Tapi mungkin kami seharusnya menelepon dulu. Apakah kami mengganggu sesuatu yang penting?" Amelia melihat kesempatannya, sekarang atau tidak sama sekali. "Sebenarnya, Bu, ya, aku baru saja akan berbicara dengan Arya tentang sesuatu yang penting." Arya menatapnya, kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. "Amelia, apa yang terjadi? Kamu bertingkah aneh sejak aku tiba." Amelia menarik napas dalam-dalam. "Arya, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang keluargaku, tentang diriku. Sesuatu yang seharusnya kukatakan padamu sejak lama." Budi dan Kartika saling bertukar pandangan terkejut. "Amelia, kamu masih belum memberitahunya?" tanya ayahnya. "Tidak percaya." "Memberitahu apa?" tanya Arya. Suaranya mencampur kebingungan dan sedikit kejengkelan. "Amelia, apa yang mereka bicarakan?" Amelia menutup matanya sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ketika dia membukanya, dia menatap langsung ke mata suaminya. "Arya, keluargaku, kami kaya, sangat kaya. Orang tuaku memiliki salah satu kekayaan terbesar di negara ini." Keheningan yang mengikuti pernyataan ini memekakkan telinga. Arya menatap Amelia, kemudian mertuanya, dan kembali ke Amelia. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Apa akhirnya dia berhasil berkata, Tapi kalian selalu hidup begitu sederhana." "Dan Amelia, kamu tidak pernah menyebutkan." Aku tahu," potong Amelia. Kata-kata sekarang keluar dalam aliran yang tak terbendung. "Orang tuaku selalu percaya pada hidup dengan kerendahan hati, tidak memamerkan kekayaan mereka. Dan aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang kumiliki. Aku takut jika kamu tahu semuanya akan berubah di antara kita." Arya berdiri dengan tiba-tiba, mengacak-acak rambutnya dalam gerakan frustrasi. "Berubah, Amelia. Kamu telah berbohong padaku sejak kita bertemu. Kamu tahu berapa keras aku bekerja, berapa banyak usaha yang kulakukan untuk membangun masa depan bagi kita. Dan selama ini kamu..." "Arya, nak," intervensi Budi, mencoba menenangkan situasi. "Kami mengerti kemarahanmu. Tapi kamu harus tahu bahwa Amelia hanya ingin melindungi hubungan kalian." "Melindungi," seru Arya, suaranya meninggi. Dengan berbohong menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Amelia berdiri juga, air mata mengalir bebas di wajahnya. "Arya, kumohon, biarkan aku menjelaskan. Aku tahu seharusnya aku memberitahumu lebih awal, tapi aku sangat takut kehilanganmu." Tapi Arya sudah tidak mendengarkannya. Dengan gerakan kasar, dia mulai mengumpulkan barang-barangnya. "Aku butuh udara segar," akhirnya dia berkata, menuju pintu. "Aku perlu berpikir." "Arya, tunggu." Mohon Amelia mencoba menahannya, tapi sudah terlambat. Dengan tatapan terakhir yang penuh rasa sakit dan kekecewaan, Arya meninggalkan apartemen, meninggalkan Amelia menangis di pelukan orang tuanya, sementara beban bertahun-tahun rahasia dan kebohongan melalui penghilangan fakta jatuh padanya seperti batu besar. Keheningan yang tersisa di apartemen itu berat, syarat dengan emosi yang tidak terucapkan dan pengungkapan yang tak terduga. Amelia di antara isak tangis menyadari bahwa ketakutan terbesarnya telah menjadi kenyataan. Rahasianya telah terungkap dengan cara terburuk yang mungkin, dan sekarang dia berisiko kehilangan pria yang dicintainya. Hari-hari setelah pengungkapan, itu adalah badai emosi bagi Amelia. Arya tidak kembali ke apartemen malam itu atau malam berikutnya. Panggilannya langsung ke kotak suara dan pesannya tidak dijawab. Ketidakpastian itu
menggerogotinya. Sementara itu, Budi dan Kartika tetap di kota menginap di hotel terdekat, khawatir tentang kesejahteraan putri mereka dan stabilitas pernikahannya. Amelia terbagi antara rasa terima kasih atas dukungan mereka dan frustrasi akan kehadiran mereka, yang terus-menerus mengingatkannya akan asal-usul seluruh situasi ini. Suatu pagi, hampir seminggu setelah malam yang fatal itu, Amelia menerima pesan dari Arya. "Aku akan berada di Taman Merdeka, tempat kita biasa berjalan-jalan. Kita perlu bicara." Dengan jantung di tenggorokannya, Amelia menuju ke tempat yang ditunjukkan. Dia menemukan Arya duduk di bangku, matanya menerawang ke cakrawala. Dia tampak lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata dan ekspresi kesedihan mendalam yang memecahkan hati Amelia. Arya, katanya lembut, duduk di sampingnya. Dia menatapnya, matanya mencerminkan campuran rasa sakit dan kebingungan. Amelia, dia hanya menjawab. Mereka diam sejenak, beban yang tak terucapkan mengambang di antara mereka seperti awan tebal. "Maafkan aku," Amelia mulai. Suaranya tercekat oleh emosi. "Aku tahu seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Aku begitu takut kehilanganmu. Khawatir kamu akan berpikir aku adalah orang yang berbeda." Arya menghela napas dalam-dalam. "Amelia, bukan uangnya yang mengganggu saya. Ini tentang kurangnya kepercayaan. Kita telah bersama selama bertahun-tahun. Kita menikah, kita berbagi hidup kita. Bagaimana kamu bisa menyimpan rahasia sebesar itu selama ini? Aku tahu dan aku menyesalinya." "Setiap hari," jawab Amelia. Air mata mengalir di pipinya. "Tapi kamu harus mengerti, aku tumbuh melihat orang-orang memperlakukan orang tuaku secara berbeda ketika mereka mengetahui kekayaan mereka. Aku tidak ingin itu terjadi pada kita. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang kumiliki. Tapi Amelia, kamu tidak mengerti. Dengan menyembunyikan ini dariku, kamu tidak mengizinkanku untuk mencintaimu sepenuhnya. Kamu membuatku tidak bisa mengenal bagian penting dari dirimu, dari kisahmu." Kata-kata Arya menghantam Amelia dengan keras. Dia tidak pernah melihatnya dari perspektif itu. "Selain itu," lanjut Arya, "kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang. Selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras, menghemat setiap rupiah, bermimpi memberimu kehidupan yang lebih baik. Dan ternyata selama ini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan hanya dengan meminta." "Tapi aku tidak menginginkan itu, Arya," protes Amelia. "Aku ingin membangun kehidupan denganmu, dengan usaha kita sendiri. Uang orang tuaku tidak pernah penting bagiku." "Mungkin tidak bagimu," jawab Arya, "tapi kamu seharusnya memberiku kesempatan untuk memutuskan sendiri bagaimana perasaanku tentang hal itu. Sebagai gantinya, kamu mengambil keputusan itu untukku." Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Masing-masing tersesat dalam pikiran dan refleksi mereka sendiri. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" akhirnya Amelia bertanya. Suaranya hanya bisikan. Arya menatapnya, matanya mencerminkan campuran cinta dan rasa sakit. "Aku tidak tahu, Amelia. Aku mencintaimu, itu tidak berubah. Tapi kepercayaan itu lebih sulit untuk dipulihkan. Aku perlu waktu untuk berpikir, untuk memproses semua ini." Amelia mengangguk, hatinya tenggelam di dadanya. "Aku mengerti. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan di sini ketika kamu siap untuk bicara." Mereka berdiri dari bangku, jarak di antara mereka tampak seperti jurang yang tak dapat dilewati. Sebelum pergi, Arya berhenti dan menatap Amelia sekali lagi. "Amelia, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Terlepas dari segalanya, jangan pernah ragukan bahwa aku mencintaimu. Hanya saja, terkadang cinta saja tidak cukup. Kita butuh kepercayaan, kejujuran." Dengan kata-kata itu, dia pergi, meninggalkan Amelia sendirian di taman, dikelilingi oleh pasangan bahagia dan keluarga yang menikmati hari, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya adalah roller coaster emosional bagi Amelia. Dia bergantian antara momen-momen harapan, yakin bahwa cinta mereka akan cukup kuat untuk mengatasi krisis ini, dan momen-momen keputusasaan yang mendalam, takut telah kehilangan Arya selamanya. Orang tuanya khawatir dengan keadaan emosionalnya, mencoba menghiburnya dan menawarkan dukungan, tetapi Amelia tidak bisa menghindari perasaan sedikit dendam terhadap mereka.
Meskipun dia tahu bahwa keputusan untuk menyimpan rahasia itu adalah miliknya, sebagian dari dirinya menyalahkan orang tuanya atas situasi yang dia hadapi. Jika kalian tidak begitu bersikeras menjaga profil rendah, menyembunyikan kekayaan kita, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dia berkata kepada mereka suatu hari, dalam momen frustrasi. Budi dan Kartika saling bertukar pandangan khawatir. Amelia, anakku, ayahnya mulai, kami mengerti rasa sakitmu, tapi kamu harus tahu bahwa kami tidak pernah bermaksud agar kamu menyembunyikan ini dari Arya. Kami selalu berpikir, kamu akan memberitahunya ketika kamu siap. Tapi kapan aku akan siap, balas Amelia. Aku tumbuh melihat bagaimana orang-orang mengubah sikap mereka terhadap kalian ketika mereka mengetahui kekayaan kalian. Kalian mengajarkanku untuk menghargai kesederhanaan, untuk tidak memamerkan sumber daya kita. Bagaimana aku bisa berbagi ini dengan seseorang tanpa merasa bahwa aku mengkhianati semua yang kalian ajarkan padaku? Kartika mendekati putrinya, memeluknya dengan lembut. Oh, sayang, kami tidak pernah ingin kamu merasa seperti itu. Maksud kami adalah mengajarimu nilai kerja keras dan kerendahan hati, bukan membuatmu merasa malu akan warisanmu. Amelia membiarkan dirinya dipeluk, air mata mengalir dengan bebas. Aku tahu, Bu, jawab Amelia, cinta sejati bisa mengatasi banyak rintangan. Beri waktu pada Arya. Jika cinta kalian sekuat yang kami yakini, kalian akan menemukan cara untuk mengatasi ini. Sementara Amelia bergulat dengan emosinya dan ketidakpastian masa depannya dengan Arya, dia menghadapi iblis-iblisnya sendiri. Dia menginap di sebuah hotel sederhana di kota, membutuhkan ruang untuk berpikir dan memproses semua yang telah dia temukan. Di satu sisi, dia merasa terluka dan dikhianati. Wanita yang dicintainya, orang yang paling dipercayainya, telah menyembunyikan bagian yang sangat penting dari hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apa lagi yang mungkin telah dia sembunyikan, dan keraguan itu menggerogotinya dari dalam. Di sisi lain, dia teringat semua momen bahagia yang mereka bagikan, koneksi yang mereka rasakan, cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Apakah uang benar-benar begitu penting? Bukankah Amelia tetap orang yang sama dengan yang dia cintai, terlepas dari situasi keuangannya? Suatu sore, saat berjalan melalui jalan-jalan kota, mencoba menjernihkan pikirannya, Arya menemukan dirinya di depan kantor tempat dia bekerja sebelum perjalanannya ke luar negeri. Tanpa berpikir dua kali, dia masuk dan meminta untuk berbicara dengan mantan bosnya, Pak Hendra. Arya, anakku, kejutan melihatmu di sini. Pak Hendra menyapanya dengan senyum hangat. Bagaimana proyek internasionalmu? Arya duduk, bersyukur atas keakraban dan normalitas percakapan itu. Itu pengalaman yang luar biasa, Pak Hendra. Saya banyak belajar dan secara profesional sangat memuaskan. Senang mendengarnya, jawab Pak Hendra. Kemudian, melihat ekspresi khawatir Arya, dia menambahkan, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah semuanya baik-baik saja? Arya ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk terbuka. Dia menceritakan kepada mantan bosnya tentang pengungkapan Amelia, perasaannya yang bertentangan, pertarungan batinnya antara cinta dan perasaan dikhianati. Pak Hendra mendengarkannya dengan seksama, kadang-kadang mengangguk. Ketika Arya selesai, dia diam sejenak, seolah-olah menimbang kata-katanya. Arya, akhirnya dia mulai, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih muda sepertimu, saya jatuh cinta setengah mati pada seorang wanita. Dia cantik, cerdas, semua yang pernah saya impikan. Kami menikah setelah pacaran singkat, yakin bahwa saya mengenalnya sepenuhnya. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah yang diambil percakapan itu. Beberapa bulan setelah pernikahan, lanjut Pak Hendra, saya menemukan bahwa istri saya memiliki seorang putri dari hubungan sebelumnya. Seorang gadis berusia 5 tahun yang tinggal bersama kakek neneknya di kota lain. Saya merasa dikhianati, dibohongi. Bagaimana dia bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu penting dari saya? Dan apa yang Bapak lakukan? Tanya Arya, merasakan koneksi dengan cerita tersebut. Awalnya, saya bereaksi dengan marah. Saya menjauh, serius mempertimbangkan perceraian. Tapi kemudian,
Setelah banyak refleksi, saya menyadari sesuatu yang penting. Ketakutan dapat membuat orang yang kita cintai melakukan kesalahan. Istri saya takut kehilangan saya jika saya mengetahui tentang putrinya. Itu tidak membenarkan kebohongannya, tetapi membantu saya memahaminya. Arya mengangguk perlahan, mulai melihat paralelnya dengan situasinya sendiri. Pada akhirnya, simpul Pak Hendra, saya memutuskan untuk memaafkannya. Itu tidak mudah, butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan. Tetapi hari ini, setelah 40 tahun pernikahan, saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Gadis itu menjadi putri saya dan kami membangun kehidupan yang indah bersama. Arya terdiam, memproses cerita itu dan relevansinya dalam hidupnya sendiri. Arya, lanjut Pak Hendra, saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi saya sarankan Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah cinta yang Anda rasakan untuk Amelia lebih kuat dari rasa sakit akibat kebohongan ini? Dapatkah Anda membayangkan hidup Anda tanpa dia? Terkadang, memaafkan lebih untuk diri kita sendiri daripada untuk orang lain. Kata-kata itu bergema dalam diri Arya. Dia berterima kasih kepada mantan bosnya atas kebijaksanaannya dan meninggalkan kantor dengan perspektif baru. Saat berjalan kembali ke hotel, Arya merenungkan semua yang telah terjadi. Dia teringat saat-saat bahagia dengan Amelia, tawanya, dukungannya yang tanpa syarat, cara dia menatapnya. Dia memikirkan bagaimana dia memilih untuk menjalani kehidupan sederhana, meskipun memiliki akses ke kekayaan besar, bagaimana dia telah bekerja keras untuk membangun karirnya sendiri. Sedikit demi sedikit, dia mulai memahami ketakutan yang pasti dirasakan Amelia. Ketakutan untuk dihakimi, untuk dilihat secara berbeda, untuk kehilangan apa yang telah mereka bangun bersama. Itu tidak membenarkan kebohongannya, tetapi membuatnya lebih dapat dipahami. Dengan setiap langkah, Arya merasa hatinya menjadi lebih jelas. Ya, Amelia telah membuat kesalahan dengan tidak mempercayainya, tetapi bukankah dia sendiri juga pernah membuat kesalahan dalam hubungan mereka? Bukankah mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk mengatasi ini bersama? Akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia mengeluarkan teleponnya dari saku, dan dengan jari gemetar menulis pesan untuk Amelia. Kita perlu bicara. Bisakah kamu datang ke Taman Merdeka di tempat kita bertemu terakhir kali? Aku akan menunggu. Saat menunggu jawaban Amelia, Arya menyadari bahwa terlepas dari hasilnya, percakapan ini akan menandai sebelum dan sesudah dalam hubungan mereka. Saatnya untuk menghadapi kebenaran, untuk berbicara dengan hati terbuka, dan untuk memutuskan apakah cinta yang mereka bagikan cukup kuat untuk melewati ujian ini. Taman itu tenang sore itu, hanya dengan beberapa pejalan kaki yang menikmati cuaca musim gugur yang menyenangkan. Arya menunggu duduk di bangku yang sama tempat mereka terakhir berbicara. Jantungnya berdebar keras, mengantisipasi apa yang akan datang. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera dia melihat Amelia mendekat di jalan. Sosoknya yang familiar mengirimkan gelombang emosi yang bertentangan melalui tubuhnya: cinta, rasa sakit, harapan. Semuanya bercampur dalam pusaran yang membingungkan. "Hai," kata Amelia lembut duduk di sampingnya. Matanya merah, bukti air mata yang telah dia tumpahkan dalam beberapa hari terakhir. "Hai," jawab Arya, suaranya hanya bisikan. Untuk sesaat keduanya diam, beban yang tak terucapkan mengambang di antara mereka. Akhirnya Arya menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Amelia, beberapa hari terakhir ini sulit. Aku telah banyak berpikir, mencoba memahami, memproses semua yang terjadi." Amelia mengangguk, matanya tertuju pada tangannya yang terjalin di pangkuannya. "Pada awalnya," lanjut Arya, "aku sangat marah, sangat terluka. Aku merasa bahwa semua yang kupikir aku tahu tentang kita, tentangmu, adalah kebohongan. Tetapi kemudian, perlahan-lahan, aku mulai melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda." Amelia mengangkat pandangannya, percikan harapan bersinar di matanya. "Aku menyadari bahwa terlepas dari rahasiamu, kamu adalah orang yang sama dengan yang kucintai. Wanita pekerja keras, penuh kasih, dan penyayang yang sama. Uang tidak mendefinisikanmu, Amelia. Tindakanmu, hatimu, itulah yang membuatmu menjadi dirimu."
Air mata mulai mengalir di pipi Amelia. "Arya, biarkan aku selesai, tolong," potong Arya dengan lembut. "Aku sekarang mengerti mengapa kamu takut mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku tidak membenarkannya, tapi aku mengerti. Dan aku menyadari bahwa aku juga memiliki andil dalam hal ini. Mungkin aku belum menciptakan lingkungan di mana kamu merasa aman untuk berbagi rahasia ini denganku." "Tidak, Arya," protes Amelia, "ini bukan salahmu. Akulah yang memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran. Aku seharusnya mempercayaimu, mempercayai cinta kita." Arya mengambil tangan Amelia di antara tangannya. "Kita berdua telah membuat kesalahan, Amelia. Tetapi yang penting adalah bahwa kita di sini sekarang bersedia menghadapinya bersama." Itu berarti bahwa Amelia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, takut terlalu banyak mengasumsikan. "Itu berarti bahwa aku mencintaimu, Amelia," jawab Arya dengan tegas. "Dan aku bersedia bekerja pada hubungan kita, membangun kembali kepercayaan, jika kamu juga bersedia." Amelia melepaskan isak tangis lega dan bahagia. "Oh, Arya, tentu saja aku bersedia. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku sangat mencintaimu." Mereka berpelukan erat, air mata bercampur di pipi mereka. Ini adalah awal baru, kesempatan untuk membangun kembali hubungan mereka di atas dasar kejujuran dan pengertian bersama yang lebih kuat. Ketika akhirnya mereka berpisah, Arya menatap Amelia dengan serius. "Tapi Amelia, aku perlu kamu berjanji satu hal. Apapun jawabnya tanpa ragu. Tidak ada lagi rahasia. Mulai sekarang kita perlu sepenuhnya jujur satu sama lain, tidak peduli seberapa sulitnya." Amelia mengangguk dengan tegas. "Aku berjanji, Arya, transparansi total mulai sekarang." Mereka tinggal di taman selama berjam-jam, berbicara, tertawa, terkadang menangis. Amelia menceritakan kepada Arya semua tentang masa kecilnya, tentang bagaimana orang tuanya telah menanamkan nilai kerja keras dan kerendahan hati meskipun kekayaan mereka. Arya berbagi ketidakamanannya, ketakutannya tidak cukup baik untuknya. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa keemasan dan merah muda, keduanya menyadari bahwa krisis ini, meskipun menyakitkan, telah memperkuat hubungan mereka. Mereka telah belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur, dan mereka berkomitmen untuk membangun masa depan bersama berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Amelia saat mereka berjalan bergandengan tangan di taman. Arya tersenyum. "Sekarang sayangku, kita mulai lagi. Langkah demi langkah, hari demi hari kita akan membangun kehidupan yang selalu kita impikan bersama." Amelia meremas tangannya, merasakan gelombang cinta dan rasa syukur. Bersama, dia mengulang, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi masa depan sebagai sebuah tim. Saat mereka meninggalkan taman, keduanya tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan, untuk mengintegrasikan kehidupan mereka dengan cara baru dan jujur. Tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka kuat, mampu mengatasi rintangan apapun. Matahari terbenam di Cakrawala, menandai akhir dari sebuah bab dalam hidup mereka dan awal dari yang baru. Sebuah bab yang penuh dengan janji, kesempatan kedua, dan cinta yang lebih kuat dan matang daripada sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya adalah periode penyesuaian dan pertumbuhan bagi Amelia dan Arya. Setia pada janjinya, Amelia sepenuhnya terbuka berbagi semua aspek kehidupannya dan warisan keluarganya yang sebelumnya dia rahasiakan. Arya, pada gilirannya, bekerja untuk mengatasi ketidakamanannya sendiri dan menerima realitas baru ini. Salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah mengunjungi orang tua Amelia bersama-sama. Kali ini, Arya bisa melihat rumah keluarga dengan mata baru, menghargai keanggunan yang sederhana dan kehangatan rumah itu. Budi dan Kartika menyambutnya dengan tangan terbuka, bersyukur bahwa dia telah menemukan dalam hatinya kekuatan untuk memaafkan. "Arya," kata Budi kepadanya dalam momen keintiman, "saya ingin kamu tahu bahwa kami selalu menganggapmu sebagai bagian dari keluarga kami, terlepas dari situasi keuangan kami.
Cintamu untuk Amelia dan integritasmu adalah yang benar-benar penting bagi kami. Kata-kata itu menyentuh Arya secara mendalam, membantunya merasa benar-benar diterima dan dihargai atas siapa dirinya. Seiring waktu, pasangan itu mulai mendiskusikan bagaimana mereka ingin masa depan mereka bersama. Amelia membuat jelas bahwa meskipun dia memiliki akses ke kekayaan keluarga, dia ingin terus hidup sederhana dan bekerja berdasarkan usahanya sendiri. Uangnya ada jika kita membutuhkannya, jelasnya, tapi aku ingin kita membangun hidup kita bersama dengan usaha kita sendiri. Arya mengagumi keputusan ini, melihat di dalamnya semangat dan nilai-nilai yang sama yang membuatnya jatuh cinta pada Amelia sejak awal. Namun mereka juga memutuskan bahwa mereka tidak akan sepenuhnya menolak sumber daya keluarga jika itu bisa digunakan untuk kebaikan. Bersama, mereka mendirikan yayasan amal yang berfokus pada penyediaan pendidikan dan kesempatan bagi pemuda berpenghasilan rendah. Dengan cara ini, kata Amelia, kita bisa menggunakan hak istimewa ini untuk membuat perbedaan positif di dunia. Saat mereka bekerja pada proyek ini bersama, Arya dan Amelia menemukan dimensi baru dalam hubungan mereka. Mereka menjadi bukan hanya pasangan, tetapi mitra dalam tujuan yang lebih besar yang semakin memperkuat ikatan mereka. Setahun setelah pengungkapan besar, pada sore hari yang cerah di musim semi, Arya membawa Amelia kembali ke Taman Merdeka, tempat mereka mengadakan percakapan krusial itu. Dia berlutut di depannya, mengeluarkan cincin kecil dari sakunya. Amelia, katanya, suaranya sedikit gemetar karena emosi. Tahun terakhir ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa. Kita menghadapi tantangan, tumbuh bersama, dan cintaku padamu hanya semakin kuat. Maukah kamu memberiku kehormatan untuk memperbaharui janji kita, untuk memulai bab baru dalam hidup kita dengan janji cinta, kejujuran, dan persahabatan yang diperbaharui? Dengan air mata kebahagiaan di matanya, Amelia mengangguk. Ya Arya, 1000 kali ya. Upacara pembaharuan janji itu intim dan indah, mencerminkan tahap baru dalam kehidupan pasangan tersebut. Kali ini tidak ada rahasia atau kepura-puraan. Amelia dan Arya hadir di hadapan orang-orang terkasih mereka sebagaimana adanya, dengan semua kekuatan dan kerentanan mereka. Alih-alih hadiah mahal, mereka meminta para tamu untuk memberikan sumbangan kepada yayasan yang telah mereka dirikan bersama. Gestur ini secara sempurna melambangkan keseimbangan yang telah mereka temukan antara kehidupan pribadi mereka dan keinginan mereka untuk membuat perbedaan di dunia. Selama upacara, baik Amelia maupun Arya berbagi janji yang mencerminkan pertumbuhan dan pembelajaran mereka selama tahun terakhir. Amelia mulai, suaranya penuh dengan emosi. Arya, setahun yang lalu aku pikir aku telah kehilangan semua yang paling kucintai karena ketakutan dan ketidakamananku sendiri. Tapi kamu telah mengajarkanku makna sejati dari pengampunan dan cinta tanpa syarat. Aku berjanji untuk menghormati pelajaran itu setiap hari dalam hidup kita, selalu jujur, terbuka, dan setia pada siapa aku sebenarnya. Aku mencintaimu bukan hanya karena siapa dirimu, tetapi karena siapa yang kamu bantuku menjadi. Arya, dengan air mata di matanya, menjawab Amelia, cinta kita telah diuji dan keluar lebih kuat. Kamu telah mengajarkanku bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang dia miliki, tetapi pada bagaimana dia hidup dan mencintai. Aku berjanji untuk selalu berada di sisimu, mendukung mimpimu, menantangmu untuk tumbuh, dan mencintaimu di setiap langkah perjalanan. Bersama kita akan membangun kehidupan yang penuh dengan tujuan, kejujuran, dan cinta. Saat mereka bertukar cincin untuk kedua kalinya, keduanya merasa bahwa momen ini menandai bukan hanya pembaharuan pernikahan mereka, tetapi awal dari tahap baru dalam hidup mereka. Dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, Amelia dan Arya terus tumbuh bersama. Mereka memperluas yayasan mereka, menyentuh kehidupan ratusan pemuda. Amelia, terinspirasi oleh kerja filantropinya, memutuskan untuk mengubah karirnya dan mendedikasikan dirinya secara penuh untuk mengelola organisasi nirlaba. Arya pada gilirannya menggunakan keterampilannya sebagai arsitek untuk merancang sekolah dan pusat komunitas untuk masyarakat kurang mampu.
Hubungan mereka menguat dengan setiap tantangan yang mereka hadapi bersama. Mereka belajar untuk berkomunikasi secara terbuka, untuk sepenuhnya saling percaya, dan untuk saling mendukung dalam tujuan individu dan bersama mereka. Bertahun-tahun setelah pembaharuan janji mereka, Amelia dan Arya kembali berada di Taman Merdeka, yang telah menjadi saksi begitu banyak momen penting dalam hubungan mereka. Kali ini bagaimanapun mereka tidak sendirian. Di lengan Amelia beristirahat putri mereka yang baru lahir, Kirana. Sementara mereka mengamati si kecil, keduanya merenungkan jalan yang telah membawa mereka ke momen ini. Bisakah kamu percaya betapa segalanya telah berubah, tanya Amelia. Suaranya lembut agar tidak membangunkan bayi. Arya tersenyum, melingkarkan lengannya di bahu istrinya. Ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa, dan yang terbaik adalah bahwa ini baru saja dimulai. Amelia mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Kamu tahu, aku selalu berpikir bahwa kekayaan keluargaku akan menjadi rahasia terbesar yang harus kuungkapkan. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah ini cinta kita, keluarga kita, kehidupan yang telah kita bangun bersama. Kamu benar, jawab Arya, dengan lembut mencium dahi istrinya. Dan ini adalah kekayaan yang akan terus kita kembangkan setiap hari. Saat matahari terbenam di Cakrawala, memandikan taman dalam cahaya keemasan, Amelia dan Arya saling menatap mata, melihat di dalamnya refleksi masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Masa depan yang penuh dengan cinta, kejujuran, dan tujuan. Kisah mereka, yang dimulai dengan rahasia dan hampir berakhir dalam kesedihan, telah berubah menjadi kesaksian akan kekuatan cinta sejati dan kejujuran. Mereka telah belajar bahwa kekayaan yang paling berharga tidak diukur dengan uang, tetapi dalam kedalaman hubungan yang kita bangun, integritas yang kita hidupi, dan dampak positif yang kita tinggalkan di dunia. Saat mereka berjalan pulang, dengan putri kecil mereka tertidur pulas dalam pelukan mereka, Amelia dan Arya tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi masa depan bersama, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya.